Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa lagi bersama LPCD Channel yang kembali membahas tentang seputar keamanan pangan dan persyaratan-persyaratan untuk menuju pangan yang aman, bermutu dan berdaya saing. Ya, sahabat sehat, kali ini kita akan mencoba membahas persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan atau harus terpenuhi untuk menghadirkan pangan yang sehat, aman dan bermutu serta memiliki daya saing. Apakah itu, sahabat sehat? Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh para produsen pangan segar khususnya, atau PSAT, produk segar asal tumbuhan. Sahabat sehat, kali ini kita akan menampilkan bagaimana persyaratan apa yang harus dipenuhi dan harus dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama para petani-petani yang ada di wilayah masing-masing di Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar produk yang mereka budidayakan itu menjadi produk yang bermutu, aman dan memiliki daya saing. Sahabat sehat, kita pernah mengenal apa yang dimaksud dengan GAP, ya. Apa itu? Good Agricultural Practices, untuk menuju sertifikasi dan pelabelan, ya. Apa itu Good Agricultural Practices? Itu cara budidaya tanaman yang baik, ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memproduksi sebuah atau komoditi yang ingin kita hasilkan agar terjamin mutu, kualitas dan keamanan pangannya serta berdaya saing. Maka pelaku usaha harus menerapkan apa yang diisyaratkan dalam Good Agricultural Practices, ya, terkait dengan ketahanan pangan, ya. Artinya ketahanan pangan itu pangan yang ada di negara kita terpenuhi secara utuh, ya. Kemudian pangan yang aman, bebas dari cemaran-cemaran 3, kimia, fisik dan biologi, ya. Siapa yang melakukan proses sertifikasi dan pelabelan? Sertifikasi terutama yang dilakukan adalah sertifikasi atau registrasi kebun dulu, ya. Registrasi kebun melalui penerapan Good Agricultural Practices, ya, atau GAP, dilakukan oleh petani yang untuk persyaratan-persyaratannya sudah kita bahas pada konten terdahulu. Silakan sahabat sehat untuk membuka kembali, barangkali yang baru terhubung atau membuka atau baru ketemu dengan LPCD Channel. Silakan Anda melihat pembahasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi untuk mendaftarkan kebun atau registrasi kebun menuju sertifikasi dan pelabelan. Jadi saya ulang sedikit bahwa yang melakukan register kebun adalah Dinas Pertanian terkait. Mereka yang melakukan proses penilaian setelah diajukan permohonan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan. Setelah kebun tersebut memiliki sertifikat kebun, maka pelaku usaha diperkenankan untuk melakukan
atau mengajukan sertifikasi PSAT-nya, ya, menuju sertifikasi produk yang berlabel dengan predikat bermutu, aman dan berdaya saing, ya. Untuk sertifikat dan pelabelan siapakah yang melakukan? Yang melakukan adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD, ya. Mereka yang melakukan proses sertifikasi produk segar asal tumbuhan dan yang mengeluarkan label. Jadi sahabat saya perlu diperhatikan bahwa sektor pertanian itu memiliki multifungsi yang mencakup aspek ketahanan pangan, kemudian peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga, serta menjaga kelestarian lingkungan, ya. Kemudian efek positif dari era globalisasi dan dengan diberlakukannya AFTA Cina pada tahun 2010, maka produk pangan segar adalah pembangunan pertanian yang harus diarahkan pada penguatan daya saing produk pangan dengan memperhatikan dinamika preferensi konsumen yang terus mengalami pergeseran ke arah produk pangan yang aman, bermutu, serta mengandung kepraktisan serta berdaya saing. Latar belakang untuk menuju produk yang bermutu, berdaya saing ini karena munculnya beragam masalah akibat kesalahan konsumsi pangan seperti keracunan dan kontaminasi akibat cemaran-cemaran yang terbawa pada pangan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, pemerintah meningkatkan pembinaan dan pengawasannya terhadap kegiatan pada fase produksi, processing dan distribusi. Artinya mulai dari proses produksi, pembukaan lahan sampai dengan panen. Kemudian ini harus memiliki persyaratan-persyaratan sesuai dengan GAP. Kemudian processing ini harus sesuai dengan HACCP yang terkait dengan terkait dengan higienis dan sebagainya. Kemudian distribusinya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari cemaran biologi, kimia dan fisik pada produk pangan, serta pencemaran lingkungan dan bahan tambahan lainnya. Demikian kegiatan ini, ya, proses ini didukung oleh regulasi teknis. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2010 tentang pedoman budidaya buah dan sayur yang baik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Serta yang keenam, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan OT-160/11/2006 tentang pedoman budidaya buah yang baik. Ya, jadi itu sahabat sehat. Jadi harus dilakukan oleh para pelaku usaha kita, petani kita, agar produk-produk mereka menjadi produk yang aman, bermutu dan berdaya saing dengan label yang telah ditentukan. Apa itu GAP? GAP meliputi kegiatan-kegiatan dalam tahap budidaya di lahan, ya.
yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu produk serta mengurangi dampak negatif kegiatan-kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan kerja. Artinya apa, sahabat sehat, bahwa GAP ini mengatur mulai dari penentuan lahan, kemiringan lahan, ya, kemudian bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap lahan tersebut sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan, ya. Kemudian apa yang kita harus lakukan agar terjadi atau terbentuk jaminan keamanan, ya. Artinya kita sudah paham bahwa kemarin sudah kita jelaskan bahwa kecelakaan kerja itu 80% terjadi pada pelaku usaha, ya, yang melakukan usaha itu. Jadi keamanan harus kita tetapkan, artinya aman dari cemaran-cemaran bahaya kimia, fisik dan biologi. Kemudian yang kedua, harus mampu meningkatkan mutu produk yang kita hasilkan. Jadi aman, jadi penggunaan bahan-bahan kimia harus dikurangi. Kemudian dengan pengurangan penggunaan bahan kimia, kita harapkan peningkatan mutu itu akan terjadi serta dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan proses budidaya terhadap lingkungan dan kesehatan kerja. Jadi ini persyaratan harus dipenuhi, sahabat sehat, bahwa apa yang kita lakukan di lapangan itu tidak terlepas dari aturan-aturan dan cara kerja yang telah ditetapkan melalui Good Agricultural Practices atau GAP, sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berdaya saing. Demikian sahabat sehat, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam keamanan pangan, ya. Lindungi keluarga kita, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.